Shalom, Shalom. berjumpa dengan saya Rudi Simajuntak dan ini istri saya Marlen Helga Hukom. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa yang ada, saat ini kami ada di Cikampek. Malam ini kami akan tidur Cikampek dan besok pagi melayani di Gereja GB Juanda 321. Besok pagi saya melayani di bidang keyboard ya, musik. Saudaraku, satu anugerah untuk kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan mulia ya. Saudara, saya mengajak setiap kita, tentu Tuhan memberikan kita sebuah talenta. Apapun itu bentuknya, coba Bapak Ibu gali, temukan dalam diri kita. Setiap kita pasti memiliki suatu talenta. Dan pakailah talenta yang Tuhan kasih itu untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Kira-kira gimana menurut Mami? Ya, sangat benar sekali ya. Karena kita sudah dianugerahkan Tuhan skill, kemampuan. Jadi kita harus menggunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Ya, jadi kita jangan sampai fokus kita hanya untuk diri sendiri. Fokus kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Hidup ini adalah sebuah kesempatan, karena tentunya nanti kita akan masuk menghadap tahta Allah Bapa. Ya, kita akan ada masanya Tuhan akan panggil setiap kita. Jadi hidup ini harus penuh dengan pertanggungjawaban. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita beri waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan. Itu adalah suatu investasi kekal. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini janganlah semata-mata untuk mencari untuk kepentingan diri sendiri sampai kita lupa untuk suatu harta yang kekal. Karena harta yang di bumi ini hanya sementara. Begitu kita mati, kita gak bisa bawa. Ya paling diwariskan ke anak cucu. Tetapi harta yang sesungguhnya yang kita harus miliki adalah warisan kekal, yaitu surga ya, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan itu akan diberikan bagi mereka yang hatinya selalu tertuju kepada Dia, yang hidupnya Dia berikan hanya untuk melayani, menyenangkan Dia. Jadi saudaraku, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, bahkan selagi masih sehat ya, kalau udah gak sehat sudah banyak batasan. Selagi masih Tuhan kasih tubuh yang sehat, layanilah pekerjaan Tuhan. Betul ya? Ya. Ada lagi tambahan? Nah, ya, saudaraku, Bapak Ibu mungkin melihat kita sukacita, tertawa, pergumulan ada nggak? Ada. Masalah ada nggak? Ada. Tapi kita tidak mau terfokus dengan persoalan masalah yang kita alami, ya. Apalagi saya terpilih, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan sepenuh waktu. Namanya pelayan Tuhan tidak untuk mencari duit. Ya, orang melayani pekerjaan Tuhan justru memberi hidup ya, mengenai kebutuhan, keperluan yang saya dan istri perlukan. Ya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bukan berarti kami tidak mau berupaya, tapi kami, panggilan saya secara pribadi
untuk melayani pekerjaan Tuhan sepenuh waktu. Saya percaya Tuhan pasti akan mencukupkan segala sesuatunya. Dan tujuan pribadi saya melayani pekerjaan Tuhan bukan untuk memperkaya diri, dan memang sebagai pelayan Tuhan tujuannya bukan untuk cari duit ya, tapi untuk memberi hidup, untuk memberi yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Selebihnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, Tuhan pasti buka jalan. Firman Tuhan berkata, burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Sebenarnya sebelum kita meminta juga, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Tapi terkadang manusia lebih cenderung hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan. Ya, uang sudah nggak ada, kantong sudah kempes ya. Kekhawatiran, ketakutan itu ada, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa ada Tuhan yang pasti menolong kita. Orang kalau hidup dalam kekhawatiran, orang kalau hidup dalam ketakutan, tidak akan bisa melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Karena kekhawatiran itu, ketakutan itu akan mengimpit imannya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudaraku, jangan terlalu fokus dengan keadaan kita. Mungkin saat ini kita ada dalam problem hal ekonomi, atau mungkin belum bekerja, atau mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain. Percayalah Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Berilah iman kepada Dia. Nyawanya saja sudah diberikan kepada kita. Apalagi apa yang kita butuhkan pasti Tuhan akan sediakan. Kira-kira gimana? Ya, benar sekali. Jangan hidup dengan kekhawatiran, karena kalau kita hidup dengan kekhawatiran, kita tidak bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Nah, intinya kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun baik susah mau senang, kita harus tetap mengucap syukur. Iya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, pesan malam hari ini mengajak setiap kita selagi masih ada kesempatan, marilah kita melayani Tuhan. Jangan fokusnya hanya untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Berilah hidupmu untuk melayani pekerjaan Tuhan, karena setiap kita punya talenta. Dan janganlah terlalu takut dengan segala persoalan masalah yang kita alami. Percayalah Tuhan Yesus, Dia sanggup menolongmu. Demikianlah perenungan untuk malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, kiranya percakapan kami, aku dengan istriku, boleh menjadi berkat begitu setia kita. Dan kami berdoa setiap pemirsa yang ada untuk kita bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke.